Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun, ketemu lagi di Passion Pasundan Podcast Communication. Kali ini edisi yang berbeda. Saya Zi Chandra atau Muhammad Fazri Chandra akan memandu obrolan kita kali ini, masih membahas seputar workshop yang telah dilaksanakan oleh Prodi Ilmu Komunikasi. Apalagi kita udah jelasin ya kemarin workshopnya tersebut ini akan mendapatkan SKPI atau sertifikat surat keterangan pendamping ijazah. Nah, lebih tepatnya seperti itu, dan ini di salah satu peserta workshopnya kita hadirkan ada Sahrul atau Ocit ya, panggilannya Ocit betul ya? Iya Pak, Ocit aja. Terus juga ada Arin Ya, halo. yang kemarin ikut workshop public speaking. Betul. Dan kita bakal ngobrol sama, waduh ini guru saya manggilnya ini Suhu. Suhu ya kan? Dan dilarang memanggil bapak, harus Kang Wit. Nah, Kang Wit Tarsa apa kabar? Salam komunikasi. Tuh ya, kita bakal ngobrol tentang public speaking, terutama buat teman-teman mahasiswa, apalagi Ocit dan juga Arin ini angkatan 2019, ya kan, bentar lagi bakal lulus. Tahu nggak kalau salah satu skill komunikasi yang paling banyak dibutuhkan itu adalah public speaking. Betul Pak. Betul, Pak. Nah, pertanyaan dari saya, kenapa kalian kemarin ngambil SKPI-nya ini lebih spesifik tentang public speaking? Jadi cerita sedikit sebelumnya tuh alasan aku masuk komunikasi dulu karena aku orangnya pendiam gitu Pak, tertutup gitu. Jadi pengen pengen membuka diri gitu, membuka hal yang baru. Jadi memutuskan untuk masuk komunikasi. Selain itu juga waktu ngobrol sama teman-teman ya, katanya komunikasi itu nggak ada matematikanya katanya gitu. Aku kan nggak suka matematika ya. Terus akhirnya masuk komunikasi, sedikit demi sedikit bisa tuh merubah kebiasaan buruk gitu, kayak menutup diri, nggak pede gitu Pak. Nah kemarin tuh akhirnya ikutan public speaking gitu, pengen tahu gimana sih cara ngatasin grogi gitu kan, takut salah ngomong gitu, ketemu orang banyak, demam panggung itu jadi suatu pertanyaan gitu buat aku, biar aku bisa berubah gitu menjadi lebih baik gitu. Tapi sekarang ke Sarul nih atau Oke, Ocit ya. Cit, kenapa kemarin lebih spesifik ngambil workshop tentang public speaking? Karena terlebih saya belum tahu gitu Pak, nanti mau jadi apa gitu Pak setelah lulus. Nah public speaking ini kan paling basic lah istilahnya Pak. Mau kerja di mana public speaking itu penting. Nah menurut saya kayaknya ini bagus nih, saya coba, saya ikut workshopnya gitu. Jadi saya pilih public speaking biar mengasah soft skill saya lah Pak gitu. Biar nanti di dunia kerja saya bisa lebih bagus lah gitu. Oke, kita langsung tanya sama Kang Wit. Berarti benar ya pilihan mereka untuk mengambil workshop atau pelatihan tentang public speaking, apalagi tadi saya udah share Kang Wit di awal, ini salah satu skill yang dibutuhkan di masa depan gitu, public speaking ini. Pendapat dan komentarnya gimana? Ya, public speaking ini sebenarnya sesuatu atau hal yang biasa kita lakukan setiap hari. Tanpa disadari, Ocit ataupun juga Arin dan Kang Jri ini setiap hari melakukan public speaking. Contoh misalnya kalau di kampus ada tempat parkir, kantin, kita suka ngecoblak juga kan di depan teman-teman. Itu kan public speaking juga. Tetapi public speaking yang dimaksud di ilmu komunikasi di sini misalnya secara teori, dia harus tersistematika, ya, harus terstruktur dan menggunakan strategi yang baik. Bukan sekadar berbicara dari A, bukan ke Z, ke X dulu, tiba-tiba ke C lagi, ke D, ya, jadi pepelintiran begitu bahasa Sundanya. Nah sehingga saya sepakat dengan yang disampaikan oleh Ocit dan Arin tadi bahwa public speaking ini memegang peranan penting sebetulnya dalam kegiatan komunikasi manusia dimanapun berada. Sehingga kalau memang Ocit dan Arin memilih kegiatan seperti ini dalam workshop kemarin sangat tepat. Apalagi nanti sebagai orang yang memang setelah selesai kuliah misalnya, pasti kegiatan ini akan digunakan dalam kepentingan apapun begitu. Nah cuma memang banyak yang belum memahami public speaking yang baik itu seperti apa. Baik itu sesuai dengan standar-standar yang memang sering dilakukan oleh mereka-mereka yang sudah terbiasa melakukan kegiatan seperti ini. Saya dengan Kang Zi ini kan juga memberikan materi di perkuliahan. Itu salah satu bentuk public speaking. Ya, pada saat sekarang kita ngobrol seperti ini pun juga sebetulnya public speaking juga. Saya melakukan public speaking di depan Kang Jri, kemudian ada Ocit dan juga ada Arin dan teman-teman yang lain di sini. Nah, jadi yang paling utama adalah kita harus memahami
apa yang harus dikuasai untuk melakukan public speaking. Sebelum tadi kepada masalah grogi tadi, ya kan? Itu masalah yang super pasti paling banyak ditanya. Itu masalah klasik dan memang kadang-kadang secara teori mudah, tapi dalam implementasinya nggak gampang juga kan jadi ya. Jadi sepengetahuan dan sepengalaman saya ada 4 teknik public speaking. Yang pertama adalah variasi suara. Kita harus mainkan suara kita. Ya. Pada saat situasi seperti apa saya berbicara seperti ini, dan pada saat seperti apa saya berbicara, dimohon kepada Bapak dan Ibu sekalian untuk mengheningkan cipta. Kan tentu berbeda suaranya. Jadi variasi suara. Kemudian pada saat di area FISIP Unpas misalnya atau di kampus teman-teman yang lain ada kegiatan live music, tentu berbeda. Bagaimana kita mengekspresikan suara kita. Yang kedua adalah bagaimana kita memainkan ekspresi wajah. Wajah kita berbicara pada saat acara pernikahan dengan ada satu yang meninggal berbeda tentu saja. Ya, misalnya pada saat ada yang meninggal, selamat siang Bapak Ibu sekalian, terima kasih atas kehadirannya di Balai Doga. Kan? Ya, tentu suara dan wajah itu juga menentukan bagaimana wajah pada saat pernikahan, smile, tapi pada saat ada kematian misalnya atau kedukaan, tentu harus menurunkan ya wajah kita, ekspresinya tidak lagi seperti gembira walaupun senang hati kita, tetapi pada saat kita tampil ya harus menunjukkan tensinya, kesedihan dan sebagainya. Itu wajah. Empatinya ya. Ya, empatinya tadi. Kemudian yang ketiga adalah kontak mata. Ini penting. Kadang-kadang mata itu memegang peran penting, jadi. Makanya nggak salah kalau misalnya dari mata turun ke hati. Itu betul itu. Itu betul. Bisa, Pak. Jadi kalau kita grogi misalnya menghadapi publik matanya, saya melihat Ocit saat ini tidak matanya. Apa yang saya lihat? Dahinya. Saya melihat Kang Jiri sekarang bukan matanya tapi dahinya. Tapi seolah-olah yakin Kang Jiri melihat saya adalah melihat matanya dia. Karena mata itu memegang magnet luar biasa. Ada sebuah cerita, saya punya seorang kawan, seorang ustadz. Dia pada saat memberikan tausiahnya, diawali dan rata-rata 70% itu mata dia ke atas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, para jamaah yang terhormat. Dan pada satu kesempatan, saya ketemu dengan beliau, saya diskusi, saya bilang dalam ilmu komunikasi, kalau ada audiens atau publik di depan kita, kita harus tatap mereka. Karena kalau kita melihat ke atas atau ke bawah, audiens kita merasa tidak dianggap. Seolah-olah nggak ada orang di depan, nggak ada publiknya begitu. Oh ya Kang, banyak yang kritik kepada saya seperti itu. Mari kita mulai agar audiens itu merasa dihargai. Bagaimana Ustadz kalau nanti begitu lihat ke audiens atau jamaah, sudah pulang? Iya. Sudah pulang semua. Karena apa? Audiens merasa tidak dianggap. Saya berbicara dengan Ocit sekarang saja misalnya, saya tapi menghadapnya ke Arin. Kira-kira seperti apa? Dan ada nggak dianggap Nggak ya. dianggap. Nah jadi kontak mata itu penting. Yang satu lagi banyak sebetulnya, tapi ada 4, satu lagi adalah bahasa tubuh. Kita mainkan, kita punya leher ini bisa bergerak-gerak, tangan kita, asal jangan pakai kaki ya Kang Jiri, nggak sopan itu. Tapi dalam stand up comedy sah-sah saja atau lawak misalnya memainkan seluruh badan, tetapi dalam tadi public speaking ya minimal dari badan ke atas lah. Kita mainkan tangan kita, ya, jari kita. Coba kita perhatikan beberapa pemimpin-pemimpin negara, dan kalian harus catat Bung Karno itu seorang public speaker terhebat nomor 2 di dunia setelah Fidel Castro, presiden Kuba pada zamannya. Kalau kita lihat sebetulnya materi Bung Karno itu tidak banyak Kang Jiri. Saya perhatikan hanya 30-40% kontennya, tapi gestur tubuhnya, bahasa wajah, bahasa tubuh, gestur wajahnya, kontak mata, dan intonasi suaranya luar biasa. Bisa dilihat di kanal-kanal YouTube. Makanya dia tidak salah disebut sebagai orator kedua terhebat di dunia pada zamannya. Nah ini anak-anak muda juga mesti lihat ya mungkin gayanya Bung Karno saat melakukan orasi ataupun pidato lah ya bahasanya.
jarang sekali menggunakan teks. Walaupun pernah, tapi kita sering melihat jarang menggunakan teks karena dia sudah bisa berbicara dengan baik, fasih dan gestur tubuhnya kan. Suka melihat Betul. tangannya tuh. Betul. Jadi bukan harus meniru seperti Bung Karno, tekniknya yang kita lihat. Kita nggak mungkin bisa. Saya, Kang Ji juga nggak akan mampu. Tapi teknik bagaimana melakukan public speaking ini yang paling penting, gitu ya. Sebab bagaimanapun juga audiens di depan kita ini harus kita hargai. Dengan apa yang saya sampaikan tadi, ada suara, ada mata, ada apa lagi? Wajah dan ada tubuh. 4 hal itu menurut saya yang memang harus kita perhatikan kalau kita melakukan kegiatan public speaking. Dan satu hal yang kita juga harus banyak belajar, menurut saya public speaking paling sulit adalah stand up comedy. Betul. Kita berbicara saja kadang-kadang suka nervous tadi, apalagi membuat orang tertawa. Ini menurut saya sebuah public speaking, penampilan public speaking yang sulit, tidak mudah gitu loh. Begitu Kang Jri. Nah, berarti kalau dilihat dari apa yang tadi udah dijelasin sama Kang Wit ya, Ocit dan juga Arin, kemarin juga udah ikutan workshop. Apa manfaat yang kalian rasakan dan kalian dapatkan setelah mengikutinya? Dulu aja berarti lebih ke teknis sih Pak, kemarin detailnya kayak tadi yang Kang Wit sampaikan juga disampaikan juga di workshop tentunya. Nah, aku dapat banget tentang materi sebenarnya Pak kemarin, tentang materi yang harus dibawa, tentang mengetahui audiens lah, tahu audiensnya harus gimana. Jadi lebih ke biar kita saat ngomong di depan audiens itu terkuasai lah istilahnya Pak. Kayak gitu sih Pak kalau dari aku kemarin. Kalau Arin? Kalau dari aku sih kemarin kan dikasih tahu ya sama yang tadi Kang Wit bilang juga, dari gestur, dari tatapan eye contact-nya, terus kemarin tuh dikasih tahu kita sebagai speakers tuh harus mengenali audiens gitu. Jadi sebelum bicara tuh kita lakukan riset dulu seperti itu sih. Nah, ini bicara mengenali audiens. Berarti sepenting itu ya Kang Wita dalam public speaking, kalau sebelum kita tampil atau perform gitu kayaknya harus datang lebih awal dan lihat dulu nih, oh audiensnya kayaknya ibu-ibu nih atau seumuran sama kita nih, supaya kita bisa riset dulu apa yang mau kita bicarakan gitu. Ya betul, tadi yang disampaikan oleh kawan-kawan kita di kegiatan workshop itu dan diterima oleh Acit dan Arin betul. Jadi sebelumnya kita melakukan riset, artinya atau observasi siapa audiens kita. Tentu melakukan public speaking di depan anak-anak berbeda dengan orang tua. Betul. Ya. Kemudian pada saat kita berbicara di depan kawan-kawan himpunan, tentu berbeda berbicara di depan ketua prodi, dekan, wakil rektor, bahkan rektor. Itu akan berbeda. Jadi kita harus tahu dulu siapa audiens kita. Dan dari situ kita buat strategi bagaimana cara kita melakukan sebuah teknik public speaking begitu. Kemudian materi tadi, betul, materi itu memegang peranan penting. Apa yang akan disampaikan kalau materinya kita tidak kuasai? Jadi materi ini betul-betul harus kita kuasai dengan baik. Dan secara format sebenarnya public speaking itu rata-rata terbagi 3, apapun kegiatan public speakingnya. Mau kita menjadi MC misalnya, mau melakukan presentasi, kemudian kita juga mau pidato atau ceramah misalnya, formatnya hanya 3. Satu adalah pembukaan, kedua adalah materi atau isi yang akan disampaikan, ketiga penutup. Jangan ujuk-ujuk, kawan-kawan saya punya produk loh, ini produknya. Kan harus memperkenalkan diri kita dulu. Saya Ocit, perkenalkan saya salah satu anggota divisi pemasaran dari PT Anu, perkenalkan bla bla, itu pembukaan. Ya, sehingga orang jadi tahu, oh namanya Ocit, namanya Arin, namanya Witarsa, namanya Jri gitu kan. Sehingga jangan sampai ujuk-ujuk bicara. Dalam kegiatan di praktikum rata-rata seperti itu. Ya, sehingga ini menjadi sebuah perhatian kita semua gitu. Oke, tuh ya, jadi memang pentingnya riset ataupun observasi juga kita sudah harus pahami, apalagi ketika nanti teman-teman kita bicaranya gini, tidak harus event. Benar tadi kata Kang Wit, ada namanya presentasi. Di kelas terutama sering ya melakukan presentasi, apalagi nanti Mau sidang ya. Saya kalau ketemu ribuan orang di atas panggung, wah
itu udah biasa aja. Tapi ketemu 3 dosen penguji, ditambah 1 dosen pembimbing, gemper. Nah, mengatasi groginya ini mesti kita tanya, gimana nih Kang Wit? Kalau yang kayak gitu, kalau ketemu orang banyak, ketemu teman-teman langsung, biasa we ngacoblak gitu ya, pasti merasakan hal tersebut ya. Tapi ketemu 3 dosen penguji itu kayak yang, aduh Pak, takut salah. Ya, sebetulnya sama. Kenapa kita bisa muncul grogi itu karena bisa saja pengalaman pertama. Tadi misalnya Kang Ji di depan publik biasa, tapi begitu di depan para penguji dan pembimbing 4 orang tadi, hanya 4 orang. Bagi Kang Ji kan itu pertama. Di depan publik yang ribuan tadi sudah biasa. Kemudian juga bisa karena jadi perhatian. Ya. Bayangkan di depan publik, di depan kita publik itu gelap, sedangkan kita disut oleh satu lampu yang bulat, hanya kita sendiri. Artinya kita jadi pusat perhatian. Kita tidak bisa melihat mereka, mereka bisa melihat fokus kepada kita. Kemudian juga bisa saja karena trauma masa lalu. Jadi misalnya saya atau Kang Ji atau Ocit atau Arin pernah tampil di depan publik, tapi di balodogan, atau misalnya diteriakin, turun segala macam gitu kan, itu membuat kita trauma ya, sehingga mengakibatkan kita grogi gitu. Atau yang paling parah sebetulnya, banyak sebetulnya ya, tapi yang ujungnya nanti adalah lupa materi. Iya, ngeblank. Nah kalau sudah ngeblank gitu, apa yang mau kita sampaikan kepada publik? Nah jadi banyak sekali sebetulnya Kang Ji hal-hal seperti itu, paling tidak itu yang bisa saya sampaikan gitu ya. Nah untuk itu betul-betul kita harus memulai dari pengalaman-pengalaman kita kepada publik. Kita menganggap mereka nggak ada apa-apanya tuh, tapi jangan diomongin. Kalau diomongin kan dibadokan juga gitu. Artinya itu hanya ada di pikiran dan rasa kita. Mereka itu apa yang ingin saya sampaikan belum tahu. Jadi mereka ibarat satu botol yang kosong atau setengahnya, kita akan isi sedikit. Itu ada di pikiran kita dan di rasa kita. Jangan diucapkan, ya. Kemudian kita harus mencoba terus dengan menyiapkan materi secara baik. Dengan teknik public speaking tadi yang 4 itu, kemudian kita ingin sebetulnya berbagi di pikiran kita, ya. Kalau kita ingin berbagi di depan publik kita itu, maka publik akan bisa menerima dengan baik. Jangan sombong misalnya, ya. Tahu nggak, gue ini lulusan Universitas Amerika. Nah, itu kan nggak boleh juga kita berbicara seperti itu di depan publik gitu ya. Artinya jangan sombong, kemudian kita humble dan sebagainya, sehingga kita merasa nyaman, ada kesetaraan dengan publik begitu. Itu yang biasa saya lakukan. Dan sebetulnya kalau nervous itu apa sih Kang Ji dampaknya? Yang pertama adalah jantung berdegup kencang. Lebih kencang. Kemudian yang kedua berkeringat. Ini dari pengalaman. Ya, rata-rata ruang praktikum di Ilkom Visip Unpas ini kan dingin. Karena ada penyejuk udara di situ ya. Tapi begitu selesai public speaking, barang beberapa menit itu keringetnya keluar segede-gede jengkol. Atau sepengalamannya Arin sama Ocit nih, ditunjuk sama dosennya di kelas, apa yang dirasakan? Kamu maju ke depan misalnya kayak gitu ya. Aku dulu kali ya. Kalau aku di kelas sih alhamdulillah nggak terlalu nervous banget Pak. Tapi kemarin aku coba ngomong juga pas di workshop. Nah itu beneran tangan saya Pak gemeterannya luar biasa. Itu gitu, Pak. pesertanya kalau nggak salah hampir 100 ya. Ya makanya. Per sesi itu 100. Tuh. Ya. Terus kalau Arin? Pernah sih ditunjuk gitu kan, udah gemeteran, ini tangan aja basah gitu. Jadi kayak emang bener-bener deg-degan, takut. Itu bagian dari nervous tadi ya, Kang? Ya, jadi memang tadi saya bilang berkeringat, kemudian kaki gemetar, kemudian bahkan juga keluar masuk WC. Ya itu. Kalau saya itu mual. beser, saya Beser. gitu, beser. Padahal sebenarnya nggak mau pipis gitu loh. Iya. Ya atau nggak mau itu gitu ya, tapi kok keluar masuk terus ke WC gitu. Jadi WC menjadi sebuah teman yang baik waktu itu gitu ya. Betul. Kemudian yang paling parah adalah Ocit Arin lupa materi. Iya, ngeblank. Kalau sudah ngeblank akibat tadi, apa yang harus kita sampaikan kepada publik?
Nah makanya kita tadi harus percaya diri bahwa saya mampu untuk tampil, teorinya begitu ya. Kemudian menganggap audiens itu akan kita coba berbagi dengan pesan-pesan yang ingin kita sampaikan kepada mereka, dan tentu saja harus dilatih. Tidak bisa hanya teori tetapi harus berlatih. Cara yang paling baik berlatih adalah bagaimana kita di depan cermin misalnya. Yang pertama tadi mendengarkan dulu di beberapa media-media sosial dan platform tentang pengalaman orang yang sudah terbiasa. Oh seperti itu ya tekniknya yang dilakukan. Kemudian kita lakukan sendiri di depan cermin. Atau misalnya kita rekam. Kita merekam tidak butuh alat yang besar, hanya dengan HP Source-nya saja tuh gitu. enak ya zaman sekarang. Betul. Dulu mah harus pakai kamera. Wah, kameranya pun juga pakai filmnya harus beli, Iya, gitu sekarang ya. tinggal handphone kalian aja kalau untuk latihan ya. Tinggal kuota aja gitu kan. Nah kemudian diskusikan sama teman-teman. Coba lihat penampilan gue gimana nih gitu. Tapi harus objektif ya, seobjektif mungkin. Terus tampil. Kemudian di kampus Kang Ji, kalau ada kegiatan-kegiatan himpunan, itu harus ikut. Oke di himpunan nggak mau, di kita kan ada kegiatan di DKM misalnya, kemudian di Pramuka, kemudian di LPPM ya. Ya. Bahkan ada radio juga kan di Unpas Ya, misalnya. Ikut itu, karena akan berbeda kalau sudah terbiasa tampil di kegiatan-kegiatan seperti itu, kemudian kita melakukan public speaking. Terpercaya, cobaan. Nah, serius, jadi pengalaman di organisasi itu salah satu hal yang sebenarnya memupuk mental kita untuk berbicara, minimal bicara di forum. Modal ya. Modal forum nih. Kalau kamu di forum cuma diem, ya kan? Berarti mental public speakingnya tadi belum terasah, groginya belum. Apalagi ditambah kalau pengalaman saya dulu gitu. Ini nggak ada nih yang jadi MC acara ini. Ya udah saya. Ya, Nah, betul. nunjukin betul. diri angkat aja. tangan, angkat tangan. Ya betul. udah Berani saya aja. gitu. Berani. Gitu. Perkara nanti di kan suka gitu ya kalau udah eventnya jalan, turun teman-teman, naon, Iya. ledekin balik gitu. Ya. Jadi betul. Jadi kalau misalnya ada kegiatan saya juga menyarankan kepada mahasiswa yang mengikuti praktikum khusus public speaking, kalau ada kegiatan di himpunan atau bahkan di fakultas yang memerlukan mahasiswa dan diminta jadi MC, angkat tangan. Kalau kita nggak mampu sendiri, tandem berdua. Nah, betul. Bisa berdua caranya. Nanti setelah itu kan seperti terjun payung. Orang melakukan terjun payung itu setahu saya tidak sendirian langsung, dia di tandem. Setelah itu dia mampu beberapa jam terbang, kemudian baru dilepas gitu. Ya ada batasnya. Menjadi speaker atau public speaker juga sama. Di tandem saja dulu berdua. Saya ingat menjadi MC itu ditawari oleh ketua RW saya di lingkungan, waktu itu saya tinggal di sekitar belakang gedung Sate Bandung. 17 Agustus perayaan. Tingkat RW. Mas Yutarsa siap jadi MC? Siap. Tadi kata Fajri, Kang Ji. Jadi harus siap dulu aja. Ini kesempatan bagi saya. Bagaimana kita bisa tampil di event atau kegiatan yang lebih tinggi, di RW saja grogi kan begitu. Nah, begitu Kang Ji. Terus acara keluarga ini paling sering, aduh kayak kemarin abang saya nikahan, nggak ada yang MC-in. Ya udah bang, saya. Kita jangan tanya dibayar berapa, tahu-tahu diamplopin aja, ya kan? Ya betul. Jadi paling dekat adalah keluarga. Biasanya kalau mahasiswa komunikasi selalu dianggap mampu melakukan kegiatan public speaking. Cit, tolong dong jadi MC. Arin jadi MC dong. Nggak apa-apa, ulang tahun keponakan kita, walaupun hanya 10 orang, 15 orang, itu sebuah peluang yang sangat baik menurut saya. Kita melatih diri di situ, kemudian nanti siapa tahu betul-betul kita jadi MC spesial ulang tahun misalnya. Kan ada seperti itu. Dia ulang tahun saja MC-nya. Pernikahan ya banyak ya pernikahan yang jadi MC hanya untuk pernikahan saja gitu. Nikahan unggal minggu aya. Kamu hitung aja kalau ini udah jadi profesi ya. Sekarang kan mungkin tarafnya adalah belajar dulu. Nah, kalau ini jadi profesi, wah lumayan nih. Sabtu Minggu Sabtu Minggu ada kerjaan. 2 kali lagi per harinya. Spill dong Pak, spill. Wah, bagus banget Share, itu. Ya. Nah, jadi harus banyak belajar. Kita boleh mengidolakan seorang yang sering menjadi public speaker atau speaker, tetapi tidak untuk meniru gaya dia. Yang kita tiru tekniknya. Contoh, saya jujur mengidolakan Coki Sitohang. Ya, seorang MC, dia orang Bandung, orang radio dulu. Iya. Dia tampil begitu elegan,
humble, tidak pernah membuli gitu. Karena memang seorang MC bukan media untuk membuli gitu. Asik ya, penampilannya bagus, sopan gitu. Ya tentu disesuaikan dengan format acaranya apa tadi gitu ya. Nah, kemudian yang sekarang yang muda ini Rian Ibram misalnya. Ya, dia di samping presenter televisi juga setiap minggu tuh selalu ada tampil Iya, jadi ada MC. job lah. Dan nilainya gitu loh, lumayan itu ya, bukan lumayan lagi yang Jija. Iya, saya juga nggak nyangka aja awalnya ya kayak tadi gitu nggak mikirin bayaran, tapi teman-teman nanti bisa merasakan sendiri. Tapi intinya tadi Pak Wit udah spill atau mention gitu ya idola-idolanya. Kalau boleh tahu anak-anak muda tuh biasanya sukanya sama siapa sih public speaker yang kalian suka itu? Aku tuh kalau aku sendiri karena nonton TV-nya udah beberapa tahun lalu gitu Pak, seringnya gitu. Paling Darius Sinathrya gitu Pak. Pak Darius biasanya dia kan suaranya bulat, apa-apa kalau lagi nge-MC itu bener-bener enak lah Pak didengarnya gitu kalau aku. Kalau dari aku kayaknya Daniel Mananta. Oke. Ya, Nah ini kan masing-masing punya preferensinya atau pilihannya sebagai public speaker tadi idolanya lah. Benar juga tadi kata Kak Bet, berarti memang kalau kita punya idola jangan ditiru tapi apa ya yang ditiru tekniknya ya. bagaimana teknik komunikasi dia. Oh, dia kalau berbicara seperti ini ya, bukan harus baiklah Bapak Ibu sekalian, nggak harus begitu juga gitu ya. Artinya tetap karakter vokal kita harus muncul karena itu khas, tetapi tekniknya bagaimana cara dia menarik orang ya, berbicara materinya seperti apa, hal seperti itu yang kita tiru, bukan suara dia yang kita tiru, bukan tangannya harus begini kita juga begitu, enggak seperti itu. Ya, Berarti kalau kayak tadi suka VJ Daniel gitu ya, suaranya serak kita diserak-serak. Nggak gitu juga ya. Nggak gitu juga gitu ya, karena banyak juga di antara kita misalnya contoh yang suka bernyanyi, kadang-kadang suka meniru idolanya, gayanya. Artinya dia tertinggal dan bahkan tenggelam, yang diidolakan akan tetap naik gitu loh. Iya, karena kita akan terus jadi followers ya. Follower gitu loh, jadilah diri sendiri gitu. Begitu Kang Ji kalau yang saya pahami dari pengalaman saya di kegiatan public speaking. Berarti kalau dari Arin sama Ocit nih ya, ada nggak sih pengalaman-pengalaman di luar mungkin kegiatan kampus? Kalau kegiatan kampus boleh lah di-share juga. Sebenarnya teman-teman pernah ngapain dalam public speaking, MC kah atau jadi apa host gitu apa dari segala macam? Share aja pengalamannya. Kalau aku dulu SMP kebetulan pernah lomba pidato dan alhamdulillah menang. Jadi pas ke SMA juga sama, dan itu yang membuat orang-orang coba masuk komunikasi aja katanya gitu. Bisa mengembangkan lah Pak gitu. Kalau di kampus sendiri aku alhamdulillah banyak yang lebih jago gitu Pak dari aku. Jadi paling ya aku MC yang acara-acara yang nggak terlalu besar gitu lah Pak. Gitu. Tapi pernah kan? Pernah. Nah, kalau Arin yang dulunya diem berarti selama masuk komunikasi udah ada perubahan. Udah lumayan perubahan. Jadi sedikit cerita, aku kan sambil kerja di tempat anak-anak gitu. Nah suka ada event ulang tahun gitu kan. Jadi kadang suka diminta, boleh deh Arin aja nih yang MC gitu. Di situ kan aku belajar ya gimana komunikasi sama anak-anak gitu, kayak halo adek-adek gitu kan. Cuman agak PR juga kalau ribut gitu Pak, susah ngontrolnya. Jangan lupakan kalau pengalaman saya nih Kamit ini mungkin pernah juga kalau nge-MC sama anak-anak yang kita harus kuasai audiensnya bukan hanya anaknya tapi bunda-bunda, Bunda-bunda, mama-mamahnya ya kan, pasti mereka yang aduh ini bunda anaknya nih ribut ya kan pasti mamanya langsung wah. Ya kalau anak-anak itu memang harus kita buat strategi khusus. Contoh anak-anak itu kan paling mudah dirayu. Jadi mau tidak mau nih Kang Ji, Ocit dan Arin kalau misalnya menjadi MC anak-anak, kita siapkan makanan-makanan ringan atau permen misalnya yang hadiah lah gitu. Iya, yang ringan, yang murah, nggak terlalu jangan sampai ngabisin honor kita juga jadi MC gitu ya. Misalnya adik-adik, kakak punya sesuatu gratis, rasanya manis, enak banget, siapa yang mau? Pasti dia mau semua kan? Tapi ada satu syarat, adik-adik diem dulu, tenang dulu ya, kakak mau ngomong. Jadi memang harus dirayu anak-anak, itu seperti itu.
Sehingga setelah itu baru mereka akan tenang biasanya gitu ya. Jadi memang menghadapi anak-anak ini luar biasa ketimbang orang dewasa dan remaja gitu. Tuh ya, terus kalau gitu berarti manfaat apa yang udah dirasain selama belajar public speaking? Manfaatnya kalau aku sendiri sih lebih gampang bergaul Pak, itu penting banget sih kalau di zaman sekarang gitu ya Pak, nyari relasi itu paling penting. Jadi orang-orang rasa oh ini orangnya gampang ngobrol, enak, seru kayak gitu. Nah itu alhamdulillahnya ngebuat aku dapat apa ya, hal-hal baru lah gitu Pak, kesempatan-kesempatan baru datang gara-gara aku ngobrolnya enak kayak gitulah kalau dari aku. Ya kalau dari aku juga sama sih. Terus bisa sedikit-sedikit merubah kebiasaan aku gitu yang dulunya tertutup, sekarang udah bisa ngobrol gitu, bisa nyampein apa yang ada di pikiran aku gitu, kurang lebihnya gitu sih Pak. Oke, berarti memang tadi ya benar apa yang saya baca salah satu artikel bahwa public speaking ini adalah salah satu skill yang sangat bermanfaat di masa depan, Kang Ut. Iya, jadi public speaking ini kan sebetulnya salah satu rumpun di komunikasi, retorika itu ya, sehingga setiap orang idealnya mampu melakukan kegiatan public speaking karena setiap saat selalu digunakan sebenarnya, walaupun dalam konteks yang belum terstruktur tadi, belum sistematikanya masih nggak jelas, strateginya juga nggak ada, tetapi paling tidak setiap hari kita melakukan itu. Terbukti misalnya pada saat tadi Ocit mengatakan kawan-kawan lain begitu saya menguasai public speaking banyak yang menyukai dan sebagainya. Ini bukti kan bahwa sebenarnya dia sudah melakukan public speaking setiap hari, cuman bukan dalam momen-momen tertentu misalnya ya. Nah sehingga sebagai orang komunikasi tentu saja melatih diri, menyadari bahwa komunikasi itu penting karena banyak orang berkomunikasi tapi pada intinya dia belum berkomunikasi gitu. Banyak orang berkomunikasi tapi pada intinya dia tidak berkomunikasi. Dia berkomunikasi. Nah, sehingga dia hanya memahami dirinya sendiri, tidak memahami audiens. Tadi kan? Oh iya benar. Ya kita harus paham audiens kita gitu loh. Jangan sampai pesan yang kita sampaikan itu jadi sia-sia. Jadi nggak berarti. Karena intinya kan komunikasi itu menyamakan makna. Saya berbicara dengan Ocit harus bisa menerima makna apa yang saya inginkan gitu. Berarti dari yang tadi udah dibilangin intinya selama kita nanti sekarang lagi belajar nih ya, jangan asik sendiri ketika kita berkomunikasi ya, harus paham juga orangnya ini nangkep atau enggak. Ya betul. Jadi kelihatannya kalau bahasa Sundanya uplak gitu ya, padahal belum tentu tuh. Yang diem teh bisa dia mengerti, diem tidak paham atau diem paham. Banyak kan kalau kita di kelas, sudah paham belum? Sudah. Padahal saya nggak yakin sudah paham gitu loh. Nah itu penting. Jangan-jangan kita juga salah nih sebagai komunikatornya untuk menyampaikan pesan itu. Kita juga harus mawas diri ya untuk apa istilahnya ya, melihat introspeksi diri, apa yang saya sudah sampaikan ini benar atau tidak ya gitu. Sudah sesuai atau tidak gitu. Itu juga harus jangan menyalahkan publik juga. Kita sebagai seorang public speakernya atau seorang speakernya memang sudah benar atau tidak menyampaikannya gitu. Saya pikir begitu ya, karena kadang-kadang maaf saya melihat beberapa presenter televisi misalnya, apalagi kita sama-sama dengan Kang Jinu juga orang media ya, orang radio. Itu kan media radio itu ada barrier gitu. Ya nggak langsung seperti kita bicara seperti ini. Dia menyebutkan namanya saja kadang-kadang nggak jelas. Saya harus terganggu itu. Kenapa nggak menyebutkan saya Witar Sawatarman? Jadi dalam tadi variasi suara itu juga intonasi, teknik artikulasi, tekniknya juga power kita harus disampaikan, dikeluarkan. Karena sia-sia kan? Tadi saya bilang ada yang berkomunikasi tapi sebetulnya tidak berkomunikasi tadi. Nah, jadi teknik tadi ya ada artikulasi, intonasi, speed dan banyak lagi power, tuh, timbre kekuatan, segala macam, timbre ya. Timbre itu harus benar-benar jelas. Jadi nggak bisa nanti ketika Ocit terus juga Arin udah lulus nih, wah jadi public speaking gitu ya, jadi public speaker. Kamu nanya, lagi ngetren ya. Kamu bertanya-tanya, kan nggak. Sebenarnya emang itu hiburan ya, tapi kalau seorang public speaker nggak mungkin konteksnya seperti itu ketika berbicara, kecuali memang sedang melemparkan jokes ya.
Ya art itu tadi stand up comedy. Sah-sah saja tuh stand up comedy ya. Kegiatan public speaking yang luar biasa itu menurut saya sah-sah saja dia mau ngomong apa. Ya, bebas dia. Yang penting audiens jadi terhibur. Nah, makna terhibur ini macam-macam. Karena salah satu tujuan public speaking juga adalah untuk menghibur. Menghibur itu bukan berarti membuat orang tertawa. Saya ngobrol sama Kang Ji. Asik gitu ngobrolnya. Step by stepnya. Mudah dicerna. Itu kan menghibur juga diri saya. Ya, jadi kadang-kadang sebetulnya gampang-gampang sulit nih Arin dan Acit. Saya mencontohkan misalnya yang paling mudah sekali sebetulnya public speaking itu adalah presentasi diri. Presentasi diri itu perkenalan atau bercerita, storytelling. Jadi jangan mentang-mentang public speaking kita ngobrolnya nggak berhenti-berhenti. Ya nggak ada intonasinya, nggak ada jeda. Teman-teman sekalian, saya punya cerita. Cerita ini tidak akan pernah saya lupakan. Tadi saya memainkan bahasa tubuh kan, suara. Saat masih saya SMP, saya nakal. Wah, nakalnya luar biasa lah waktu itu. Nah, jadi bercerita pun jangan lurus-lurus saja. Ya. Ada dinamika jedanya juga kan. Ya tadi timbrenya, jedanya, ada temponya, kapan kita harus cepat, kapan kita harus lambat dan sebagainya gitu. Adik-adik ada seekor kancil, lucu, cerdas, tapi nakal adik-adik. Siapa adik-adik di sini yang nakal? Karena kita lempar kepada publik. Interaksi. Berinteraksi. Jadi ini contoh-contoh kecil saja gitu. Nah ini menarik kalau dari teman-teman ada nggak yang mau ditanyain seputar public speaking mumpung ada Kang Wi, terus juga tadi selain mengatasi grogi dan nervous, apalagi yang sebenarnya kalian rasain selama berbicara di hadapan publik atau lagi berkomunikasi aja? Boleh Arin mau nanya, kan dari tadi tuh di mentionnya public speaking, kita punya skill atau kita belajar public speaking, bahasnya MC gitu, presenter. Kayak kita belajar public speaking tuh bisa jadi apa aja sih gitu, atau enggak mengerucut jadi MC gitu, atau kita bisa jadi apa? Ya, kalau saya khususnya di kegiatan praktikum bagi mahasiswa di Prodi Ilkom Visip Unpas, target utamanya sebetulnya bukan untuk jadi ini jadi itu. Target utamanya adalah bagaimana dia meredam nervous, meredam groginya tadi. Dan rata-rata yang sudah mengikuti praktikum itu dia bisa turun bahkan setengahnya, Kang Ji. Jadi nervousnya sudah berkurang setengahnya. Itu sesuatu yang luar biasa bagi saya. Ya, nah betul bahwa public speaking itu bukan hanya jadi MC, berpidato, berceramah. Beda ya antara pidato dengan ceramah. Tahu bedanya di mana? Ceramah keagamaan mungkin. Kalau pidato bukan keagamaan. Ya memang banyak yang mengatakan seperti itu. Mirip walaupun memang ceramah itu lebih cenderung didominasi oleh kegiatan-kegiatan keagamaan. Tapi intinya ceramah itu lebih banyak konteks keilmuannya. Nah, kalau pidato bukan pokok-pokok pikiran seseorang. Misalnya apalagi presentasi. Ya, misalnya tadi Kang Ji juga mengatakan di ribuan publik saya nggak grogi, tapi di depan 4 penguji ini luar biasa groginya. Itu presentasi. Ya, kemudian menjadi seorang dosen, seorang guru, public speaking. Banyak sekali kalau saya sebutkan satu persatu mungkin tidak cukup meja ini gitu ya. Jadi sepanjang kita melakukan kegiatan berbicara di depan publik apapun, ya seperti penyanyi pun saya menganalogikannya public speaker juga. Cuma dia menyampaikan pesannya dalam bentuk lagu gitu. Ya kan? Nah, tentu tekniknya hampir sama. Bagaimana seorang penyanyi memainkan tangannya pada saat dia menunjuk kepada kata kamu atau kau. Iya kan? Cuma dia menyampaikan pesannya melalui sebuah melodi lagu gitu. Itu public speaking juga menurut saya. Yang paling topnya saya bilang, yang puncaknya, yang paling sulit adalah yaitu tadi stand up comedy. Ya. Jadi luar biasa tuh Cak Lontong, Mongol ya. Jadi pantas kalau dia dibayar dengan harga fantastis gitu loh. Nah, jadi bener ya kalau tadi Arin nanya, profesi mah dari public speaking sebenarnya nggak harus MC, presenter dan lain-lain. Sebenarnya berapa
apa ya, kalau kita lihat politisi saja ya kan, beberapa pejabat publik kan mereka juga pejabat publik, kalau tidak berkomunikasi atau melakukan kegiatan public speaking ya terhadap publik, bagaimana dia mau dipilih coba? Dan namanya bukan pejabat publik, pejabat pribadi berarti. Iya. Ya kan, jadi mulai tertarik kan, siapa tahu pengen jadi anggota dewan. Iya betul. Jadi pada saat diskusi, pada saat kita seminar, itu juga public speaking. Yang lainnya diam, kita berbicara, menyampaikan pokok-pokok pikiran kita, itu kan public speaking juga. Jadi banyak sekali ya. Tadi kalau jabatannya tadi ada ya, politikus misalnya, seorang pemimpin negara, pemimpin daerah, tapi kegiatan public speakingnya apa? Dia bisa ceramah, bisa pidato, bisa orasi, banyak sekali. Gitu. Jadi nggak usah khawatir. Jadi mungkin pemikiran gini, kalau Arin tuh, aduh, aku tuh pengen jadi MC tapi yang jadi MC banyak. Aku pengen jadi presenter tapi udah banyak saingannya gitu. Tapi ternyata masih banyak hal-hal lain yang bisa kita lakukan dengan kegiatan public speaking gitu. Saya juga awalnya sama Kang Wit gitu, pengennya nggak dilihat orang, jadi penyiar radio. Tapi begini, tidak dilihat orang itu justru harus berhati-hati. Kalau kita berbicara tanpa ada orang di depan seperti siaran radio, itu juga hati-hati. Hati-hatinya super menurut saya. Ya, kalau di sini kan maaf, hanya Kang Ji, Ocit dan Arin yang bisa protes kepada saya. Tapi pada saat saya berbicara di depan publik yang tidak ada orangnya seperti di radio, itu tak duga berapa banyak orang yang tidak suka, berapa orang banyak yang suka dan sebagainya. Itu bedanya itu. Dalam komunikasi massa kan itu ya. Gitu. Nah itu Kang Ji. Jadi pengalaman menarik kita pernah di dunia radio dan sekarang di dunia nyata ya, karena kita ketemu langsung gitu loh. Tapi kayak gitu, kalau boleh tahu Ocit sama Arin next ke depan di public speaking aja tertariknya jadi apa? MC kah, presenter atau apa gitu? Kalau aku sih kepikirannya terjun ke dunia kreatif kan sebenarnya. Jadi pengennya kayak ngebuat acara, event organizer gitu loh Pak. Jadi kayak kalau dalam kepanitiaan kayak seksi acara lah gitu Pak, kan tetap harus punya public speaking yang bagus dong. Kamu mimpin tim lo nanti. Iya makanya dari itu aku kepikirannya aku pengen nih nyoba jadi punya event organizer lah, atau kayak sekarang lagi zaman wedding organizer kayak gitu-gitu loh Pak, merintis lah istilahnya kalau dari aku. Jadi walaupun tidak spesifik jadi MC presenter, cuma skill public speakingnya udah minimal ada lah ya. Harus kepake juga, pasti kepake sih kalau ini. Kalau Arin? Kalau dari Arin sih pengen di corporate secretary kayaknya Pak. Kan di perusahaan kan butuh humas gitu. Jadi kita seenggaknya tahu tempat kita kerja tuh apa gitu. Sejarahnya apa segala macam gitu. Nanti kita bisa mempresentasikan ke perusahaan lain kayaknya kalau menjalin kerjasama gitu. Sekretaris perusahaan. Berarti kan dari semua lini ya kita nggak harus bicara MC, nggak harus bicara presenter, penyiar radio. Ya kayak tadi Ocit aja pengen jadi apa, kreatif Pak, seksi acara. Kamu mimpin tim, nanti kamu kerjanya ini. Nah itu kan Public speaking. public speaking. Betul. Kemudian tadi Arin misalnya dia seorang sekretaris perusahaan, sekretaris corporate misalnya, dia pada saat menghadapi media ada wartawan, public speaking. Dan menurut pemikiran saya, asiknya, enaknya jadi orang komunikasi itu tidak membuat pesan, hanya menyampaikan pesan. Ya kan, contoh misalnya Arin jadi sekretaris perusahaan, kan pesan itu tidak dibuat oleh Arin, tapi dari teman-teman divisi lainnya. Ini kegiatan produksi kita seperti apa, kemudian tentang kegiatan administrasi seperti apa, maka diminta dong dikumpulkan. Dia hanya membacakan, menyampaikan. Tapi dia tidak membuat apa yang dibuat oleh teman-teman lain kan. Seorang juru bicara, pesannya dari siapa? Juru bicara presiden, ya dari presiden dong. Tidak dibuat oleh seorang komunikator atau orang di dunia komunikasi. Itu anaknya, gitu loh. Nah, dan menariknya dunia komunikasi ini luas. Jadi kita baru bahas salah satu skillnya aja. Skillnya namanya public speaking. Berguna untuk setiap apapun nafas kehidupan kita, bahkan sampai nanti minimal teman-teman nih bentar lagi mau lulus ya, yang tadi kita udah spill dan kasih tahu, kalian akan menghadapi 3 dosen penguji dan 1 pembimbing ya, dan terakhir setelah melewati itu kalian akan menghadapi
interviewer HRD, Iya iya Pak. ya kan? Minimal udah punya skillnya dong ngomong. Terakhir ditanya sama calon mertuanya. Ya, betul, betul. Itu ujian tersulit sebenarnya Pak. Betul. Jadi belum lagi nanti ditanya soal mertua. Setelah di ACC saat akad nikah, khususnya Ocit. Kalau perempuan kan nggak bicara. Itu kan public speaking dia. Saya terima nikahnya. Itu kan di depan banyak orang itu. Mending sekali nafas atau diulang. Atau salah lagi diulang. Banyak yang ngulang juga Oh ya Pak. iya, walaupun sudah dicatat. Karena tadi kata Kang Ji, tarikan nafasnya kan harus 1 kali itu. Tidak boleh lebih dari itu. Begitu Ocit dan Arin. Berarti menarik ya kalau kita bahas public speaking. Banyak banget ternyata Kang Wit. Saya juga dulu awalnya mikir bahwa ini mah cuma jadi MC, jadi presenter. Pas ketika belajar komunikasinya, ternyata luar biasa. Makanya nggak heran saya baca di bukunya Prof. Deddy Mulyana, diam tidak selamanya menjadi emas. Kalau diam tidak menyelesaikan masalah. Betul. Makanya berkomunikasilah. Betul. Karena di dunia ini tidak ada satu orang pun yang tidak komunikasi. Ada? Saya mau tanya. Semuanya komunikasi Pak. Berkomunikasi gitu loh. Nah saya Kang Ji ini kan berawal dari dunia praktisi. Dan karena memang kita seperti didorong gitu ya oleh siapapun masuk ke dunia akademisi. Akhirnya tadi kata Kang Ji, kita jadi tahu komunikasi itu begitu luas dan dalam. Betul Kang Ji ya? Gitu. Tuh ya. Jadi sedikitnya menarik bahasan kita di kali ini. Cuma kayaknya saya kalau bahas lagi bisa 18 SKS. Iya. Mungkin terakhir saya pingin dari teman-teman nih, apa sih yang kalian rasakan gitu ya selama belajar di Prodi Ilmu Komunikasi, terutama dari skill public speakingnya. Tadi apa yang sudah dapat perubahannya boleh disampaikan ke teman-temannya, dan sedikit kasih pesan juga buat teman-teman seangkatan kalian nih 2019 mau semangat kuliahnya atau semangat skripsinya gimana? Atau adik-adik angkatannya boleh juga. Betul. Kalau dari aku sih selama kuliah gitu ya berarti aku jadi lebih termotivasi karena orang-orang yang di sekeliling aku tuh punya passion yang sama. Jadi punya motivasi yang sama, jadi berkembangnya juga bareng-bareng gitu. Alhamdulillahnya jadi aku termotivasi karena orang-orang ada yang lebih jago dari aku jadi motivasi lebih baik lagi kayak gitu sih kalau aku. Kalau buat temen seangkatan ya selamat menjalankan skripsinya masing-masing gitu ya Pak. Juga kalau buat adik tingkat ya nikmatilah masa kuliahnya gitu kan. Offline nih ketemu teman-teman, sedangkan aku dulu 2 tahun gitu Pak online, jadi nikmati saja 2019 lah, gitu. tuh peralihan ya, jadi ngalamin online, ngalamin offline. Ya dua-duanya ngalamin lah pakai aku. Gitu. Kalau dari aku sih ya komunikasi tuh nggak cuman sekedar ngomong aja gitu. Ternyata kan banyak orang-orang ngapain sih masuk ilmu komunikasi, kan tiap hari juga ngomong bicara sama orang. Ternyata ya ilmu komunikasi berguna banget gitu, apalagi public speaking gitu kan. Seenggaknya bisa merubah aku nih yang dulunya tertutup, introvert, jadi sekarang sedikit-sedikit bisa berubah gitu. Pesan buat teman-teman yang seangkatan ya selamat skripsi gitu, selamat pusing-pusing. Dan semangat buat kedepannya buat adik-adik tingkat juga. Oke, kita tutup dengan Kang Wit ya. Apa nih pesan-pesan buat Ocit, buat Arin, dan juga terutama buat teman-teman yang sekarang lagi belajar di Prodi Ilmu Komunikasi, khususnya dari bidang public speakingnya, apa yang mesti mereka asah dan tentunya untuk upgrade skillnya gitu. Ya, menjadi seorang public speaker itu atau speaker, disebut public speaker atau speaker sama saja. Itu ada 3 menurut saya. Yang pertama adalah triggernya ya. Yang pertama adalah karena dia lahir dengan bakat. Orang ada yang lahir karena bakat itu sangat cepat melakukan sebuah kegiatan apapun. Kemudian yang kedua karena lingkungan. Orang bisa jadi sesuatu itu karena lingkungan. Mau sesuatu yang baik, yang tidak baik, lingkungan yang bisa mendesain dirinya. Dan yang ketiga adalah latihan. Jadi latihan ini sangat penting. Saya menyebutnya 3L. Lahir, karena lahiriah, bakat tadi, kemudian lingkungan, dan latihan. Kalau misalnya kita tidak punya bakat, kita bisa karena lingkungan tadi. Ocit misalnya bergaul dengan teman-temannya di bidang kegiatan public speaking, ternyata asik juga ya, dia ikut. Gitu. Dan setelah itu dia latihan. Contoh, banyak penyanyi-penyanyi kita sebetulnya yang dia tidak pernah ikut sebuah kegiatan pendidikan khusus bernyanyi atau bermain musik.
Tapi nyatanya mereka menjadi bintang penyanyi terbaik di Indonesia dan bahkan di beberapa negara Asia Tenggara ini gitu. Nah jadi karena apa? Karena dia mengasah, karena lingkungan dan latihan. Jadi teman-teman yang memang ingin tekun di bidang public speaking, 3 hal itu coba perhatikan. Kalau kita bukan karena lahir, karena bakat, mungkin lingkungan. Lingkungan tidak, ya kita bisa berlatih sendiri. Ya, saya tadi katakan, maaf, kita mau melakukan tindakan yang negatif, kita bisa latihan kok. Yang positif, apalagi kita juga bisa lakukan itu secara baik. Tapi intens, jangan hanya bahasa Sundanya sakapeng gitu ya. Sesekali kalau ingat. Konsisten. Harus konsisten. Kalau menurut saya seperti itu Kang Ji. Oke, dan sedikit menambahkan berarti apa yang tadi udah dibicarain sama obrolan kita semua ya. Intinya dalam public speaking jangan pernah minder. Percaya dirilah bahwa kalian bisa, dan kalau ada orang yang lebih hebat dari kalian, jadikan itu sebagai motivasi supaya kalian bisa jauh lebih baik dari beliau ya. Setuju. Itu saja obrolan kita hari ini. Terima kasih Kang Wit, Arin, Ya. Ocit, terima kasih juga buat semua yang udah menyaksikan Passion Pasundan Podcast Communication. Sampai ketemu lagi di episode selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam komunikasi.